Kita ucapkan selamat datang ya kepada teman-teman semua, dan di awal di perbincangan ini tentu kita ucapkan salam pariwisata Ya, untuk teman-teman semua yang saat ini sudah menonton. Ternyata beliau sudah menjadi pemandu wisata dive guide sejak 2000 gitu. Nah, sekarang di sini untuk di Labuan Bajo ya. Ya, untuk Labuan Bajo, dan sekarang sudah 21 tahun karena sekarang 2021 ya, tentu perjalanan karir Kakak sebagai pemandu wisata di perairan Komodo ya sudah 21 tahun. Nah, mungkin Kakak Stan bisa ceritakan seperti apa pengamatan Kakak Stan sejak 2000 hingga 2021 sekarang gitu ya. Apakah keindahan yang dialami atau yang diamati kala itu mengalami perbedaan dari tahun ke tahun gitu hingga sekarang? Baik, pertama kali kita masuk Komodo ini, Iya. kalau dulu kan saya nyelamnya banyak di luar ya. Iya, iya. 2000 balik ke Komodo. Iya, iya. Jadi kita benar-benar bahwa this is really paradise ya, bahwa surga itu benar-benar ada Iya, iya. di bawah air di perairan Komodo ini. Sepanjang itu juga yang saya amati dari dulu bahwa pengguna kamera bawah air juga waktu itu ya tidak semua orang. Yang pertama mungkin alasan duit. Yang kedua memang kalau kita di dunia diving ini kan kalau seorang menggunakan kamera bawah air itu mesti ada belajar khusus. Oke. Khusus. Jadi di zaman Artinya dia harus memiliki keterampilan bagaimana khusus. menggunakan kamera di bawah air. Ada sesi biasanya di level 2 kalau di PEDI. Bahkan SSI juga ada namanya specialist underwater photographer. Jadi dia ada sesi sendiri di situ belajar karena dia berhubungan dengan natural buoyancy. Orang tidak boleh goyang atas bawah atau kiri kanan di bawah kalau menggunakan kamera. Gitu. Semakin ke sini ya kita amati ya orang sudah mulai rame-rame menggunakan kamera, baik itu dive masternya juga ataupun juga tamu. Nah, cuman ada hal yang saya kritisi sebenarnya bahwa banyak tamu datang hanya bermodalkan level open water, bawa kamera, dia ambil foto, bikin video bawah air, sehingga disinilah juga titik start tingkat kerusakan karang sudah mulai terjadi. Sehingga yang saya amati selama 20-an tahun itu, dari pertama kami mulai saya kenal terumbu karang di Komodo ini sampai hari ini ceritanya sudah sangat berbeda. Oke. Apa yang Kakak lihat perbedaan yang dimaksud di situ? Ya, dulu, apakah jumlah misalnya dulu pertama itu ya pertama terumbu karang sendiri ya, terumbu karang. Dulu Crystal Castle itu kita bilang ini paradise-nya Komodo. Terumbu karang, ikannya gila, spesiesnya hampir semua ada di sana. Napoleon yang menjadi spesial di sana, kemudian ada Eagle Ray spesial di sana. Nah, hari-hari ini agak susah didapat. Pertama juga terumbu karang sebagai tempat mereka berlindung ya juga sudah rusak. Begitu. Ya. Nah, yang saya amati bahwa semakin kesini semakin banyak diver pengguna kamera, justru potensi merusak terumbu karangnya sangat besar. Nah, bisa diceritakan Kak Stan, apa korelasinya seorang fotografer di bawah air itu dengan kerusakan terumbu karang yang tadi disampaikan? Oke, betul. Jadi ini yang kami amati langsung ya. Jadi kadang kan tamu itu baru level open water level 1, dia bawa kamera. Nah, saking terhipnotis dan keindahan di bawah, misalnya dia kejar satu objek nih, ada ikan sangat cantik, dia mau bikin video, kejar, terus ikannya hantar dia sampai ke tebing di mana di sana ada karang bagus sekali misalnya. Sudah sampai di sana, pasti kan ikannya merasa dikejar kan, udah tebing, ikannya balik. Nah, pas ikannya balik, divernya ikut balik kejar tuh video tanpa sadar, fins-nya kick sembarang di sepatu kataknya itu tendang tanpa dia rencanakan memang sesungguhnya. Tanpa juga dia sadari mungkin. Tidak disadar. Gitu. Nah, saya pernah punya pengalaman sedih sekali di Batu Bolong. Gitu. Saya memang ada di kedalaman 20-an lebih meter waktu itu. Ini tamunya dari perusahaan lain. Saya lihat sekitar di 15-16 meter. Udah dia kejar-kejar ikan, dia balik, dia crack kick ini koral, patah karangnya. Saya tanpa sadar ya, mungkin saking cintanya ya, cabut pisau nyelam, saya ancam dia di bawah air, Anda saya bunuh di atas nanti. Kalau lihat koral itu patah. Ya, artinya kan begini, kita miris ya bahwa ini kan keindahan yang memang orang lain tidak akan pernah miliki menurut saya. Bisa katakan bisa Raja Ampat. Raja Ampat terumbu karang bagus, ikan juga bagus, tapi hal yang membuat kita harus confidence di sini, ini kan Komodo ini kan daerah Welasi, tempat arus di mana-mana. Bagi orang awam mungkin arus ini adalah tantangan besar. Sebenarnya bagi kita diver profesional, arus itu adalah kekuatan. Karena di arus itulah ikan-ikan besar yang cantik bermain, cantik. Gitu.
Nah itulah mengapa sampai kebanyakan orang memburu nih mungkin ya untuk datang selalu ke Komodo dan melakukan kegiatan selam begitu. Stan, bisa diceritakan tidak bagaimana hubungan ya atau dalam ekosistem di bawah air laut terumbu karang bersama ikan-ikan? Oke. Ya, yang pertama kan begini, terumbu karang ini kan apa istilahnya porifera ya atau spons. Spons itu dan dia organismenya kan multiseluler, ya, banyak sel. Itu berarti mau menegaskan bahwa terumbu karang ini bukan tumbuhan, tapi dia binatang. Dia binatang. Betul. Nah, ada simbiosis mutualisme kan gitu. Jadi kita kadang ini hanya berbicara karang. Sesungguhnya waktu bersamaan kita sedang berbicara ikan. Kalau bicara terumbu karang ada ancaman mau punah, itu berarti ikan akan turut punah. Karena pertama kan terumbu karang ini kan rumahnya ikan. Tempat makanannya ikan dan seterusnya. Tempat dia berkembang biak pula. Nah, contoh misalnya sekarang di Kristal begitu table coral yang dulunya cantik sekali dan banyak, dan di situ ada Napoleon yang sering bermain di sekitar situ. Nah, sekarang koralnya hilang, Napoleon ikut pergi. Itu mengapa sampai sekarang tadi Kristen sampaikan jarang sekali menemukan Napoleon sekarang. Selain memang ada faktor lain, misalnya kan orang menangkap dan lain sebagainya, tapi hampir sama besarnya potensi untuk membantu merusak ini. Itu dalam kegiatan diving kakak. Apakah memang ada regulasi khusus misalnya dari organisasi selam ya, baik dari SSI maupun dari PD Dive misalnya, untuk memperbolehkan teman-teman ini menggunakan kamera, dalam hal ini mereka yang bersertifikat open water, advance dan lain sebagainya. Kapan baru ia bisa menggunakan kamera di bawah air? Ya, sebenarnya kan ini orang open water pun sepanjang dia juga belajar khusus untuk special underwater photographer, pegang kamera itu ya saya kira bisa. Dan setiap asosiasi pasti punya standar itu. Punya standar itu. Cuman, nah menurut kita tetap harus dibantu dengan regulasi lokal. Ini kan soal bicara tujuan, bicara kepentingannya. Gitu. Nah menurut saya kalau di asosiasi hanya bicara harus belajar spesialis tentang kamera. Ya, mungkin ada yang lebih strict lagi dari pemerintah kita. Karena ini kan soal kepentingan bersama. Nah, lalu satu hal Pak Lois, ini ada ancaman yang besar juga kan ini soal branching ya. Branching itu proses pemutihan terumbu karang. Itu diakibatkan oleh ada perubahannya temperatur. Ya. Jadi memang hubungannya kan pemanasan global. Jadi ini kan ancaman bagi dunia sesungguhnya. Tapi maksud kita kan begini, sepanjang kita masih bisa mengintervensi apa yang kita bisa buat, kenapa tidak kan gitu. Misalnya mengurangi aktivitas itu tadi, bahwa yang boleh pegang kamera deh harus selektif deh. Harus dicek dulu orang-orangnya. Karena yang kita saksikan selama ini kan baru open water tamat kemarin udah datang dengan modal GoPro, udah kejar-kejar di bawah. Ini juga kan kacau. Nah, pertanyaannya sekarang kakak, bahwa semua wisatawan yang datang ke Labuan Bajo ya, yang melakukan kegiatan diving di dalam Taman Nasional Komodo, itu adalah wisatawan yang diatur kegiatan wisatanya oleh teman-teman dive operator yang ada di Labuan Bajo ya. Nah, bagaimana sistem kontrol dari teman-teman yang mengarrange kegiatan divingnya ini terhadap wisatawan yang membawa kamera itu tadi? Ya betul sih, sebenarnya kan begini, setiap dive master atau dive guide itu yang in charge itu kan memang mereka punya standar ya, kita punya standar biasanya. Tapi memang terkadang juga kita terbuai dengan suasana, misalnya udah saking dekat dengan tamu, merasa dia aman-aman saja di bawah, lalu kadang standar-standar yang seharusnya kita patuhi ya kadang ya baik kan. Ini juga soal. Diving spot yang ada di perairan Komodo ini karakternya seperti apa Kak? Maksudnya untuk tipe diver seperti apa yang sesuai dan cocok untuk melakukan diving di dalam perairan Komodo ini? Ya, yang pertama kan begini, ya ini juga itu pertanyaan sangat bagus sebenarnya. Ada hubungannya dengan bagaimana tingkat kerusakan karang terjadi. Karena pertama tadi itu, jadi daerah perairan Komodo ini kan daerah sangat berarus ya. Karena itu tadi velasi. Jadi sebenarnya diver yang masuk ke Komodo ini minimal advance open water. Minimal. Artinya dia paham bagaimana drift diving mengikuti arus. Nah, bayangkan misalnya orang open water, tiba-tiba kita lempar hanya saking mau lihat manta bahwa ke daerah berarus. Pertama dia panik karena arus, ya main tenang-tenang sembarang orang. Di Batu Bolong juga. Itu lebih dasar lagi kerusakannya. Gitu. Jadi akhirnya tadinya arus ini dianggap sebagai sebuah kekuatan, malah kalau ini dibiarkan terus, jadi arus menjadi sebuah barrier, sebuah hambatan lagi.